Nabi Musa bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, pahala apa yang didapat oleh orang yang menengok atau menjenguk orang yang sakit? Menjenguk satu orang, Pak, itu pahalanya luar biasa. Wasilah atau dengan wasilah menjenguk orang sakit, walaupun satu, dosa jenengan diampuni Allah, jenengan bersih dari dosa, sama seperti saat jenengan baru dilahirkan oleh ibu. Tenang ini. Ya yang kenal, Pak, lek gak kenal ora usah. Oh jenengan mari ngaji kan besok rame-rame morono wong ayu. Ya sing kenal-kenal mawon. Jenengan kok mengantarkan mayit dari tempat duka atau dari rumah duka sampai ke masjid untuk disolatkan. Sampai di masjid saja jenengan dapat pahala 1 kirot, ya, sedekah emas. 1 kirot itu seberapa? 1 kirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa a'adda 'alaina min barakati du'a'ihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqihu hadatsana abi. Niku nggih. Qala dawuh sapa al-faqihu wong kang alim fikih Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Hadatsani nyeritani ing ingsun sapa abi bapak ingsun. Rahimahullahu ta'ala bi isnadihi kelawan sanati abi anil Hasan al-Basri saking Syekh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala. Qala dawuh sapa Syekh Hasan Basri. Terus pengendikane Syekh Hasan Basri, sa'ala Musa alaihi salam rabbahu azza wa jalla. Sa'ala takon sapa Musa Nabi Musa alaihi salam, alaihi iku muga tetep ing atase Nabi Musa assalamu utawi keselamatan. Takon rabbahu ing pangerane Nabi Musa azza wa jalla. Syekh Hasan Basri berkata, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, yaitu Allah. Nabi Musa bertanya kepada Allah. Faqala nuli dawuh sapa Nabi Musa. Dawuh Nabi Musa takone ngeten. Ai Rabbi, saged diwaca ai Rabbi. Tenriku ai Rabbi ye. Ai Rabbi duh pangeran kula. Ma li'aidil maridi minal ajri, ma utawi nopo iku li'aidil maridi iku tetep kaduwe wong kang ngendangi wong kang loro minal ajri bayane saking ganjaran. Nabi Musa bertanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, pahala apa yang didapat oleh orang yang menengok atau menjenguk orang yang sakit? Pahala apa yang dimiliki oleh orang yang menengok atau menjenguk orang yang sakit? Gusti Allah ditangleti ngoten niku langsung jawab, qala dawuh sapa Allah.
ukhrijuhu min dunubihi kayaumi waladatu ummu. Gusti Allah dawuh ukhriju ngetokaken sapa ingsun hu ing aid niku wong sing ngendangi wong loro, ngetokaken min dunubihi saking pira-pira dosane aid kayaumi waladat hale tetep kaya dinane ngelahiraken hu ing aidil marid sapa ummuhu ibuke aidil marid. Allah menjawab pertanyaan Nabi Musa ketika Allah ditanya, wahai Tuhanku, pahala apa yang akan didapat oleh orang yang menjenguk orang yang sakit? Jawab Allah, ukhrijuhu min dunubih, dia akan aku keluarkan dari segala dosanya. Dosa-dosanya saya hapus. Saya hapus semua dosa-dosanya, bersih. Kayaumi waladatu ummu, seperti saat ibunya melahirkan dia. Terus tiang niku lek ngendangi tiang sakit, jenengan ngendangi wong loro, jenengan menjenguk orang sakit. Menjenguk satu orang, Pak, itu pahalanya luar biasa. Wasilah atau dengan wasilah menjenguk orang sakit, walaupun satu, dosa jenengan diampuni Allah, jenengan bersih dari dosa, sama seperti saat jenengan baru dilahirkan oleh ibu. Niku nek ngendangi tiang setunggal. Lelek ngendangi tiang kali. Berarti lah kaya dereng lahir kira-kira. Gak duwe dosa. Niki. Lek ngendangi wong 10. Bos, rosi. Tapi yo niki hadis ini sifatnya adalah nopo? Taknir, nyenengno, bebungah, nggih, menghibur. Niki jenenge tabsyir. Motivasi buat kita supaya mau berbuat kebaikan dalam bentuk napa? Menjenguk orang sakit. Niki pahala yang didapat bagi mereka yang suka menjenguk orang sakit. Dosane di sepuro Allah resik kaya waladatukum, seperti saat baru dilahirkan oleh ibunya. Di samping niku ngapunten, orang kalau jenguk orang sakit biasanya didoakan kan oleh yang sakit, doanya orang yang sakit itu mustajab. Makanya jenengan kalau kepingin harapannya segera diwujudkan Allah, keinginannya supaya cepat diwujudkan Allah, cari orang sakit, minta doa. Aja hehehe sampe, tenang nih. Ya yang kenal Pak, lek gak kenal ora usah. Oh jenengan mari ngaji kan besok rame-rame moronok wong ayu. Ya sing kenal-kenal mawon. Nah, terus Nabi Musa nggih tanglet malih niki. Qala matur dawuh sapa Nabi Musa, ai Rabbi, duh pangeran kula. Fama mongko utawi napa limusayyi'il mauta iku tetep kaduwe wong kang ngiringi pira-pira wong mati minal ajri bayane saking ganjaran. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, pahala apa yang akan dimiliki atau didapat oleh orang yang menghantarkan orang-orang yang mati, mengantarkan mayit, ya, maksudnya mengantar sampai ke kuburan. Karena nopo
mengantar mayit sampai ke kuburan itu hukumnya loh ya. Yang wajib dilakukan oleh orang Islam yang hidup ketika ada orang Islam meninggal dunia itu ada 5. Ya. Teng kitab Fathul Qorib itu cuma ada 4. Ya. Padahal hakikatnya 5. Kalau di kitab Fathul Qorib itu cuma 4. Ketika ada orang Islam meninggal, maka orang Islam yang hidup wajib melakukan 4 hal. Ini kalau di kitab Fathul Qorib. Memandikan, mengkafani, mensolati, mengubur. 4. Padahal sebetulnya di kitab lain ada 5. Memandikan, mengkafani, mensolati, mengantar, terus ngubur. Jadi mengantar niku hukumnya wajib, fardu, cuma fardu kifayah. Kenapa kok wajib? Gak iso budal dhewe. Nggih. Niki. Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syayya'a janazatan ilal masjid falahu qirtun minal ajri." Kalau aukamakolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang Islam mengantarkan mayitnya orang Islam sampai ke masjid, maka dia dapat pahala 1 kirot sedekah emas. Jenengan kok mengantarkan mayit dari tempat duka atau dari rumah duka sampai ke masjid untuk disolatkan. Sampai di masjid saja jenengan dapat pahala 1 kirot, ya, sedekah emas. 1 kirot itu seberapa? 1 kirot itu sama dengan 1 gunung Uhud. Ya. Jadi jenengan ngantar jenazah dari rumah ke masjid, pahalanya sama seperti sedekah emas 1 gunung Uhud. Waduh Pak gunung, ya. Dalam jenengan ojo sedekah sak gunung, emas sak onera tahu, ya. Jadi niki. Kalau ada orang menghantarkan jenazah dari rumah sampai ke kubur, maka orang ini mendapat pahala sama seperti sedekah 2 kirot atau 2 gunung. Kenapa sedekah emas sebesar 2 gunung? Dan ini Rasulullah sampaikan ya sama, tujuannya untuk motivasi supaya kita orang Islam yang hidup mau mengantarkan orang Islam yang meninggal. Kadang kan kita ini cuma ngantar ke masjid, sampai masjid sampai sing terno. Tidak begitu. Kalau kita bisa, ayo ibadah semampu kita. Jangan cari pahalanya. Urusan pahala itu nanti urusannya Gusti Allah. Dan jadi semampu yang kita bisa. Terkecuali kalau ada udzur, bolehlah ngantar sampai di masjid. Nah, niki Nabi Musa tanglet kepada Allah, wahai Tuhanku, pahala apa yang akan dimiliki orang yang mengantarkan mayit? Ya. Qala dawuh sapa Gusti Allah, keren. Ab'atu ngutus sapa ingsun inda mautihi nalika matine wong sing ngeteraken mayit niku, ngutus malaikatan ing pira-pira malaikat yusayyi'unahu kang ngeteraken sapa malaikat ing wong ila qabrihi tumeka marang kuburane wong, malaikat ngeteraken wau birayatin kelawan gawa pira-pira gendera.
summa ilal mahsyarah nuli tumeka marang nggon kumpul utawa giring mahsyar bijeng niki. Jadi Allah ditanya pahala apa yang akan dimiliki oleh orang yang mengantarkan mayit sampai ke kuburan. Allah berfirman, orang-orang yang mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, besok saat dia mati, saya akan mengutus malaikat yang akan mengantarkan dia sampai ke kuburan dengan membawa bendera. Para malaikat datang mengiringi mayit orang yang suka nganter orang ke kuburan, Pak. Ya. Malaikatnya kuwatah. Makanya di situ pakai lafaz jamak. Malaikah niku jamak taksir. Kalau mufradnya malak. Niki. Malaikat itu jamak. Berarti banyak malaikat yang akan mengiringi, mengantarkan orang ini ke kuburan. Malaikat bawa bendera, bawa umbul-umbul. Jadi punten, bendera itu kan tanda. Bendera itu tanda. Bisa jadi tanda keagungan, bisa jadi tanda penghormatan, macam-macam. Enggak kan? Biasanya ngapunten umpama di Nurul Hikmah ini mau ada pengajian akbar. Yang datang kiai kondang. Sepanjang jalan biasanya diparingi umbul. Itu tujuannya apa? Penghormatan. Seolah-olah memberikan kabar. Ini loh yang akan datang orang besar. Yang akan datang orang besar. Maksudnya orang besar itu orang terhormat, orang mulia itu awak gede lemu nih betul. Nah ini besar itu ada kalanya besar badannya, ada kalanya besar yang bukan besar badannya. Niki lah orang yang suka mengantarkan mayit sampai ke kuburan jenengan umpama setiap ada orang meninggal kok nganter sampai kubur, nganter sampai, insya Allah besok lek jenengan seto, besok masih lama Pak, ya. Itu besok hari Rabu itu, besok ya. Jenengan kok seto, diterno kali para malaikat sampai ke kubur. Banyak malaikat yang datang mengiringi kepergian jenengan sampai ke kubur, bawa gendero. Cuma nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Etok medeni. Berarti jenengan termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Nggak maksudnya nggak. Hanya monggo ini motivasi ketika kita menemukan saudara-saudara kita Muslim meninggal dunia. Kalau memang kita bisa, ayo hantarkan kepergian mereka sampai di peristirahatan terakhir pengkuburan. Urusan kok mari teko kuburan belok nok warung soto, ya urusan buri nih Pak. Niku kan pun mari. Kanca-kanca biasa ngoten, harus mari teko Maruti, niku mampir biasa, nang sebelah Maruti. Tapi aja lali ndelok kula. Mboten Pak. Mboten guyon. Mboten tenanan guyon. Niku kan pun mari. Pun kola matur utawa dawuh sapa terus niki terus Gusti Allah besok di hari kiamat orang-orang yang suka menghantarkan jenazah sampai ke kuburan dihantar diiringi para malaikat besok di yaumil mahsyar, di mahsyar saat manusia semua dikumpulkan Allah di hari kiamat. Niki orang yang suka mengantarkan mayit sampai ke kuburan diiringi para malaikat sambil bawa bendera. Qala dawuh sapa Nabi Musa,
Ai Rabbi duh pangeran kula. Ma utawi apa napa iku limu izzil mubtala ya. Iku limu izzil mubtala iku tetep kaduwe tiyang kan takziah dateng tiyang sing kenging balak atau kenging ujian minal ajri bayane saking ganjaran. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, wahai Tuhanku, pahala apa yang akan dimiliki oleh orang yang suka takziah kepada orang yang kena musibah, yang tertimpa bala? Ganjarannya nopo? Pahalanya apa? Orang yang suka takziah, takziah niku nopo? Berbela sungkawa, ikut berduka cita. Niku takziah. Ya, turut berduka cita, turut berbela sungkawa, itu namanya takziah. Nabi Musa bertanya, pahala apa wahai Tuhanku, wahai Allah, pahala apa yang akan dimiliki oleh orang yang senang takziah kepada orang yang tertimpa musibah, terkena bencana? Qala dawuh sapa Allah, udhilluhu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Udhilluhu bakal ngiyupi sapa ingsun ing muizzil mubtalan yu ing muizzil mubtala fi dhilli ing dalem yupan ingsun fi dhilli ing dalem yupan ingsun. Kapan? Yaumala dhilla ing dalem dinane ora ana yupan iku maujud. Yaumala dhilla ing dalem dinane ora ana yupan iku maujud illa dhilli kejaba yupan ingsun, yakni ngersakaken sapa Allah dhillal arsy ing yupane aras. Nabi Musa tanya, wahai Allah, pahala apa yang akan didapat oleh orang yang senang takziah kepada orang yang terkena musibah, bencana? Allah menjawab, udhilluhu fi dhilli. Besok akan aku berikan naungan kepadanya. Besok akan aku naungi dia. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Tegese napa? Orang-orang yang suka takziah, suka menghibur, menyenangkan orang yang terkena musibah, besok di hari kiamat saat tidak ada naungan, panas sedaya tiang kepanasan, orang ini bakal dinaungi Allah, diparingi yup-yupan oleh Allah, boten sampai kepanasan. Yup-yupan nopo? Yakni dhillal arsy, yup-yupane aras. Jadi saat itu diriwayatkan tentang keterangan-keterangan kok saat hari kiamat matahari dari kepala itu jaraknya ada yang bilang 1 jengkal, ada yang bilang 1 hasta. Panas, Pak. Jenengan sakit bayangnya. Sekarang ini saja matahari ribuan bahkan mungkin jutaan kilo dari atas kepala kita. Panasnya terasa menyengat. Gitu. Apalagi jarak dari atas kepala cuma 1 hasta. Wah, luar biasa. Niki leder ya. Sirai maksudnya. Kalau tidak dapat pertolongan Allah pasti akan terasa sakit. Hanya kalau kepingin dapat naungan Allah saat itu, salah satu amalannya monggo seneng takziah, seneng menghibur, menyenangkan orang yang terkena musibah. Ada selain amalan ini ada. Makanya ada hadis sab'atun
yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Rasul bersabda, ada 7 orang yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 orang ini diberi naungan, tiup-tiupi oleh Allah, boten sampai kepanasan. 1, imamun adil, pemimpin yang adil. Kata termasuk rajulun yata'allaqu qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya itu tergantung di masjid. Artinya hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Begitu selesai sholat jamaah, keluar dari masjid, pengen ke masjid lagi, pengen sholat jamaah lagi. Pokoknya seneng ke masjid. Jadi orang yang besok dapat naungan Allah. Seneng teng masjid krono Allah, seneng teng masjid krono ibadah. Itu berarti mukmin sejati. Karena nopo tanda-tanda orang mukmin yang imannya bagus, imannya sempurna adalah orang mukmin yang senang ke masjid dan betah berlama-lama di dalam masjid. Ngaten nggih? Nggih. Orang mukmin, orang yang imannya bagus itu senang ke masjid dan senang berlama-lama diam di Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Niki. Dari Kanjeng Nabi, nek ana wong lek awakmu ro ketika kalian melihat ada orang kok rajin ke masjid karena Allah, bersaksilah bahwa dia itu orang yang imannya bagus, imannya sempurna. Jadi betah berlama-lama di masjid. Hingga enten ungkapan orang mukmin dengan masjid itu laksana ikan dengan air. Orang mukmin dengan masjid laksana ikan dengan namanya ikan, Pak, betah di air napa mboten kerasa. Dan betah. Nggih, betah. Apa ada ikan yang tidak betah di air? Dan ada ikan napa? Ikan mau mati. Nggih, lek wis banyune kena utas atau airnya kena obat, boten betah di air, mau mati. Orang iman dengan orang mukmin dengan masjid itu, apa ada orang mukmin, orang muslim yang tidak betah di masjid? Wata, wata. Lek wong mukmin, kalau orang yang imannya betah Pak di masjid. Nggih. Ada orang Islam 10 menit di masjid gatel kabeh bokonge, koyo kandel wis alamat. Niku koyo iwak kate sampean lho sing ngomong. Niku nggih niki. Wis ngoten niku. Banyak amalan yang insya Allah bisa menjadi wasilah besok dapat naungan Allah di hari kiamat. Ya termasuk rajulani yatahabbani fillah. Ada 2 orang yang saling cinta, saling sayang karena Allah. Ya, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jenengan kula ngeten niki muga-muga dadi seduluran krana Allah. Ngaten, bertemu karena Allah, ngaji, nggih. Ngaji. Berpisah ya karena Allah, krana wis mari ngaji bubar, nggih. Lah kepengin teng mriki terus ya monggo. Cuma ketemu ya krana Allah, berpisah karena